Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mutiara Nanda Utami, NPM 2019 13500 478. Perkenalkan, nama saya Anissa Hermawati, NPM 2019 13500 520. Perkenalkan, nama saya Intan Fadila Almasburi, NPM 2019 13 500. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang larutan asam basa beserta dengan sifat dan ciri-cirinya. Pada kesempatan yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari larutan itu sendiri. Larutan adalah campuran yang homogen, tersusun dari pelarut dan zat terlarut. Di dalam kimia juga, larutan bisa diartikan sebagai campuran homogen dari dua atau lebih zat yang tidak bereaksi secara kimia, dan komposisinya dapat bervariasi. Zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan disebut zat terlarut, sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat-zat lain dalam larutan disebut pelarut atau solvent. Komposisi zat terlarut dan pelarut dalam larutan dinyatakan dalam konsentrasi larutan, sedangkan proses pencampuran zat terlarut dan pelarut yang membentuk larutan disebut pelarutan atau solvasi. Selanjutnya contoh larutan. Contoh larutan yang umum kita jumpai adalah padatan yang dilarutkan dalam cairan, seperti garam atau gula dilarutkan dalam air. Gas juga dapat pula dilarutkan dalam cairan, misalnya karbon dioksida atau oksigen dalam air. Selain itu, cairan dapat pula larut dalam cairan lain, sementara gas larut dalam gas lain. Terdapat pula larutan padat, misalnya alloy atau campuran logam dan mineral tertentu. Contoh dari larutan bisa dilihat di gambar selanjutnya. Selanjutnya, pengertian asam, basa, dan garam. Asam dan basa sudah dikenal sejak zaman dahulu. Istilah asam atau asid berasal dari bahasa Latin acetum yang berarti cuka. Sedangkan istilah basa atau alkali berasal dari bahasa Arab yang berarti abu. Di alam, asam ditemukan dalam buah-buahan, misalnya pada buah jeruk ditemukan asam sitrat, cuka mengandung asam asetat dan asam tanak. Asam dalam ilmu kimia ialah senyawa kimia yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan sebuah larutan dengan pH lebih kecil dari 7. Dalam definisi modern, asam yaitu suatu zat yang bisa memberi proton atau ion H+ kepada zat lain yang disebut basa, atau bisa menerima pasangan elektron bebas dari suatu basa. Basa ialah zat atau senyawa yang bisa bereaksi dengan asam yang menghasilkan senyawa disebut garam. Basa adalah lawan dari asam, yaitu ditunjukkan untuk unsur atau senyawa kimia yang memiliki pH lebih dari 7. Sedangkan garam adalah senyawa ionik yang terdiri dari ion positif atau kation dan ion negatif atau anion, sehingga akan membentuk senyawa netral tanpa bermuatan. Garam terbentuk dari hasil sebuah reaksi asam dengan basa.
Pemanfaatan asam basa. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita telah akrab dengan zat asam ataupun zat basa. Dan berikut ini adalah sedikit contoh pemanfaatan asam pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu asam sulfat atau H2SO4 sebagai bahan baku pupuk. Yang kedua, asam asetat atau CH3COOH sebagai bahan penyedap makanan. Yang ketiga, asam hipoklorit atau HClO sebagai disinfektan dan pemutih pakaian. Keempat, asam fluorida atau HF untuk menghilangkan karat pada logam. Kelima, asam format atau HCOOH digunakan dalam industri tekstil. Pemanfaatan basa dalam kehidupan sehari-hari diantaranya yaitu ada natrium hidroksida atau NaOH sebagai bahan baku pembuatan sabun cuci. Kemudian, kalium hidroksida atau KOH sebagai elektrolit pada baterai alkali. Ketiga yaitu magnesium hidroksida atau MgOH2 sebagai antasid atau obat mah. Keempat, amonium hidroksida atau NH3 sebagai bahan baku pembuatan pupuk. Dan yang kelima yaitu litium hidroksida atau LiOH sebagai elektrolit pada baterai alkali litium. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengalami kesulitan membersihkan benda-benda di sekitar kita dari kotoran yang menempel padanya. Nah sekarang, tahukah kamu bagaimana cara membersihkan uang logam dari keraknya? Cobalah dengan menggunakan air. Tidak bisa? Cobalah dengan menggunakan sabun. Tetap tidak bisa? Sekarang cobalah dengan menggunakan jeruk nipis. Apa yang terjadi? Sungguh mengesankan. Dengan menggosokkan jeruk nipis pada koin, kerak koin dapat dihilangkan. Hal ini terjadi karena zat asam pada jeruk menetralkan zat basa pada kerak koin, sehingga kerak dapat dengan mudah hilang. Pada akhir reaksi antara zat asam dan basa, selalu dihasilkan garam dan air yang bersifat netral. Zat asam dan basa mempunyai sifat dan ciri yang membedakan di antara keduanya. Sifat dan ciri asam yaitu memiliki rasa yang asam. Contohnya cuka. Cuka adalah salah satu asam yang tidak jarang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ilmu kimia, cuka dikenal dengan nama asam asetat atau asam etanoat. Ciri asam selanjutnya yaitu mengubah lakmus merah menjadi biru. Di samping rasa asam yang dimilikinya, sifat beda dari asam yakni dapat mengolah warna sejumlah zat alami dan zat buatan. Sifat yang bisa merubah warna zat ini yang dimanfaatkan dalam ilmu kimia untuk menyaksikan suatu senyawa mempunyai sifat asam ataukah mempunyai sifat basa. Sifat asam diidentifikasikan dengan memakai indikator. Indikator yang sangat sering digunakan ialah kertas lakmus. Jika sebuah senyawa mempunyai sifat asam, maka kertas lakmus biru akan menjadi merah, sementara kertas lakmus merah akan tetap berwarna merah. Ciri asam selanjutnya yaitu bersifat korosif, yang oleh karenanya asam ini dapat melarutkan berbagai jenis logam, semisal seng dan aluminium. Selanjutnya, asam dapat menghantarkan arus listrik. Hal tersebut dikarenakan asam dapat mencungkil ion-ion dalam larutannya. Semakin kuat sebuah asam, bakal semakin baik pula daya hantar listriknya, atau mempunyai sifat elektrolit yang baik. Contohnya ialah asam sulfat yang ada pada aki mobil. Adapun sifat dan ciri basa yaitu diantaranya: pertama, basa memiliki rasa yang pahit. Senyawa basa bila mana dirasakan dengan indera pengecap kita, rasanya akan pahit. Contohnya, saat secara tidak sengaja sabun masuk ke dalam mulut. Ciri basa selanjutnya yaitu dapat mengubah lakmus merah menjadi biru.
Seperti halnya asam, larutan basa akan bereaksi dengan indikator sampai-sampai dapat mengolah warna indikator tersebut. Basa akan mengubah warna kertas lakmus merah menjadi biru, sementara lakmus biru akan tetap berwarna biru. Ciri selanjutnya yaitu basa terasa licin. Di samping rasanya yang pahit, ternyata basa juga mempunyai sifat licin. Contohnya, ketika kita memegang sabun, saat disentuh maka sabun itu terasa licin. Selanjutnya yaitu basa dapat menghantarkan arus listrik. Di samping senyawa asam, ternyata senyawa basa pun adalah penghantar listrik yang baik, terutama basa kuat. Basa kuat mudah terionisasi dalam air, sampai-sampai dapat mengirimkan arus listrik. Selanjutnya yaitu, basa dapat menetralkan sifat asam. Senyawa basa dapat digunakan untuk menetralkan asam. Senyawa asam akan berkurang sifat keasamannya, bahkan dapat pula menjadi tidak asam andai direaksikan dengan basa. Asam dan basa yang direaksikan akan menghasilkan garam dan air. Reaksi tersebut disebut dengan reaksi penetralan atau netralisasi. Sebagai contohnya ialah kalsium hidrosida direaksikan dengan asam sulfat akan menyusun kalsium sulfat dan air. Selanjutnya, pH larutan. Karena nilai pH, asam dan basa terbagi menjadi dua, yaitu asam kuat dan asam lemah, basa kuat dan basa lemah. pH yaitu derajat kesamaan. Artinya, pH larutan adalah derajat suatu keasaman suatu larutan. Semakin tinggi pH, maka semakin tinggi pula nilai alkalinitasnya, yaitu rendahnya kadar CO2. Sebaliknya, semakin rendah pH, semakin tinggi kandungan CA2 bebas dalam air. pH larutan didasari pada konsentrasi H+ ataupun OH-. Alat yang digunakan untuk mengukur pH yaitu pH meter atau indikator universal dan lain-lain. pH netral umumnya bernilai 7, yaitu air. Lalu pH asam kurang dari 7. Dan pH basa bernilai lebih dari 7. Kemudian rumus pH. Yang pertama, asam kuat H+ sama dengan A
dikali M. Lalu untuk asam lemah, H+ sama dengan Ka dikali M pangkat setengah. Kemudian untuk pH asamnya sendiri yaitu min log H+. Lalu basa kuat yaitu OH- sama dengan B dikali M. Basa lemah OH- sama dengan KB dikali M pangkat setengah. Lalu untuk pH basanya yaitu 14 dikurang min log OH-. Loh, kenapa dikurang 14? Karena nilai pH basa itu lebih dari 7. Maka dari itu, pH basa adalah 14 dikurang min log OH-. Dengan M besar sama dengan mol dibagi V dengan M molaritas dan V volume. Nah, ini adalah cara menentukan pH dari asam maupun basa. Pada slide sebelumnya sudah dipaparkan rumus untuk mencari pH dari asam maupun basa. Untuk mencari pH asam, kita hanya perlu mengalihkan min log dengan konsentrasi ion H+. Seperti yang dapat dilihat di sini, diketahui konsentrasi ion H+ sebesar 10 pangkat min 3. Kemudian, dapat kita cari pH-nya dengan mengalihkan min log dengan konsentrasi ion H+. Min log dikali 10 pangkat min 3, maka diperoleh hasil yaitu 3. Contoh lainnya, diketahui konsentrasi ion H+ yaitu 2 dikali 10 pangkat min 3, maka dapat dicari pH-nya. pH sama dengan min log 2 dikali 10 pangkat min 3. pH sama dengan min dikali log 2 tambah log 10 pangkat min 3. Sama dengan min dikali log 2 dikurang 3. Maka diperoleh pH-nya yaitu 3 min log 2. Untuk menentukan pH dari basa dapat diketahui dari rumus pada slide sebelumnya, yaitu pH basa sama dengan 14 dikurang pOH. Maka kita perlu mencari pOH-nya terlebih dahulu. Seperti yang dapat dilihat di sini, diketahui konsentrasi ion OH- adalah 10 pangkat min 3. Maka diperoleh pOH-nya adalah 3 dengan cara mengalihkan min log dengan konsentrasi ion OH-. Setelah diketahui pOH-nya, maka dapat kita cari pH-nya. pH sama dengan 14 dikurang pOH. Maka pH sama dengan 14 dikurang 3 sama dengan 11. Jadi didapatkan pH basanya yaitu 11. Kekuatan asam basa. Kekuatan asam dan basa ditentukan oleh derajat ionisasinya atau alfanya, banyak sedikitnya ion H+ dan OH- yang dilepaskan. Asam dan basa dalam air akan mengalami reaksi peruraian menjadi ion yang merupakan reaksi kesetimbangan. Oleh karena itu, kekuatan asam dan basa dapat dinyatakan oleh tetapan kesetimbangannya, yaitu tetapan ionisasi asam atau Ka dan tetapan ionisasi basa atau Kb. Contoh asam kuat diantaranya yaitu HCl, H2SO4, HNO3, HBr, Hi. Dalam air, hampir seluruh asam kuat terurai menjadi ion-ionnya, sehingga derajat
derajat ionisasi sama dengan 1. Dengan demikian, nilai Ka dari asam kuat sangat besar. Untuk nilai Ka yang sangat besar, maka dapat dianggap bahwa asam terurai sempurna menjadi ion-ionnya dan konsentrasi ion H+ dapat dihitung dari konsentrasi asam dan valensi asamnya. Valensi asam adalah jumlah ion H+ yang dihasilkan per molekul asam. Contoh, hitung konsentrasi ion H+ dari 3,65 gram HCl yang dilarutkan dalam air hingga volume 500 ml. Dengan ARH sama dengan 1 dan Cl sama dengan 35,5. Jawab. Mol HCl sama dengan massa atau M dibagi massa molekul relatif sama dengan 3,65 dibagi 36,5 sama dengan 0,01 mol. HCl sama dengan mol atau N dibagi V pelarut sama dengan 0,1 mol dibagi 0,5 liter. Dapat hasilnya yaitu 0,2 molar. Jadi, konsentrasi ion H+ sama dengan 0,2 molar. Asam lemah. Asam lemah adalah asam terionisasi sebagian dalam air. Contoh asam lemah yaitu HF, HCN, HNO2, CH3COOH, H2CO3. Contoh soal. Tentukan konsentrasi ion H+ HCN 0,1 m dan dengan nilai Ka-nya 10⁻⁵. Jawab menggunakan rumus yang tadi, yaitu H+ sama dengan akar dari Ka dikali M asam. Sudah diketahui Ka-nya 10⁻⁵ dan M-nya itu 0,1. Berarti akar dari 10⁻⁵ dikali 0,1 sama dengan 10⁻⁵. Jadi pH sama dengan min log 10⁻⁵ sama dengan 3. Selanjutnya basa kuat. Basa kuat adalah senyawa basa yang terionisasi sempurna di dalam air, atau massa jenis airnya sama dengan 1. Contoh dari basa kuat adalah NaOH, BaOH2, CaOH2, KOH, dan lain-lain. Reaksi ionisasi basa kuat dituliskan dengan tanda panah 1 ke arah kanan, seperti contoh reaksinya di bawah ini. Konsentrasi ion OH- dari larutan dapat dihitung dengan rumus berikut. OH- sama dengan Mb atau disebut dengan konsentrasi atau molaritas basa dikalikan dengan valensi basa. Contoh soalnya, ditanyakan hitung konsentrasi ion OH- dari larutan 50 ml larutan BaOH2 dengan konsentrasi 0,01. Jawaban OH- sama dengan valensi basa dikali BaOH2 atau konsentrasi dari BaOH2 sama dengan valensi basa adalah jumlah OH- yang dilepaskan dari BaOH yaitu 2. Sedangkan konsentrasi atau molaritas basa dari BaOH2 adalah 0,01. Sehingga didapatkan hasil 0,002. Basa lemah. Basa lemah adalah senyawa basa yang terionisasi sebagian dalam air dengan nilai lebih dari 0 kurang dari 1. Contoh basa lemah yaitu NH3, CH3NH2, C6H5NH2, NH4OH, N2H5OH. Lalu contoh soal. Hitunglah konsentrasi ion OH- dari larutan NH4OH
0,2 M dan KB 2 dikali 10 pangkat min 5. Jawab dengan menggunakan rumus OH- sama dengan akar dari KB dikali MB. Dengan nilai KB 2,5 dan MB 0,2, jadi OH- sama dengan akar dari 2 kali 10 pangkat min 5 dikali 0,2 sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 3. Kita cari POH-nya dulu, yaitu POH sama dengan min log 2 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan 3 min log 2. Lalu mencari pH-nya. pH sama dengan 14 dikurang 3 min log 2 sama dengan 11 ditambah log 2. Jadi pH basanya adalah 11 ditambah log 2.